Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam limpahan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala, insya Allah. Dan senang sekali rasanya saya sama Arsya kembali hadir menyapa Anda dalam Teras UHAMKA. Seperti biasa kita menghadirkan diskusi bersama tokoh dari Sivitas Akademika UHAMKA, berbicara tentang ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan dalam memajukan dan mengembangkan ikhtiar-ikhtiar pendidikan bagi Sivitas Akademika UHAMKA yang tentunya sejalan dengan ikhtiar pendidikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dan seperti biasa kita akan berdiskusi tentunya, dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa saja ikhtiar dalam menguatkan karakter religius mahasiswa bersama Fakultas Agama Islam UHAMKA. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Dr. Purwadianto MA, Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam UHAMKA, dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Pur? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dan untuk berbagi kepada pemirsa tentunya terkait mengenalkan tentunya Fakultas Agama Islam dan juga ikhtiar-ikhtiar apa saja yang dihadirkan. Dan kali ini kita bicara dalam menguatkan karakter religiusnya mahasiswa. Dan sebelum itu kita mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dari Pak Pur sendiri kaitan dengan FAI UHAMKA saat ini, dan juga kalau bisa kita melihat secara historis hadirnya FAI UHAMKA dan juga apa saja yang dihadirkan tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. FAI UHAMKA ini merupakan Fakultas Agama Islam yang berada di naungan PTM UHAMKA dan memiliki posisi yang sangat strategis, paling tidak bisa mewarnai fakultas-fakultas lain dan juga bisa memberikan penguatan-penguatan terkait dengan keagamaan. Saat ini FAI UHAMKA memiliki 3 prodi. Yang pertama prodi Pendidikan Agama Islam, kemudian yang kedua prodi Pendidikan Bahasa Arab, dan yang ketiga adalah prodi Perbankan Syariah. Dan alhamdulillah prodi PAI mendapatkan akreditasi unggul. Nah, di sisi lain diharapkan prodi Fakultas Agama Islam ini juga nanti bisa mencetak kader-kader ulama, dalam arti mereka yang memiliki pemahaman agama yang baik, sehingga mereka nanti bisa memberikan solusi, alternatif solusi terhadap problematika yang hadir di masyarakat, baik di kampus maupun di mana mereka tinggal. Baik. Nah, tentu ini menjadi kalau kita melihat FAI menjadi salah satu pilar tentunya di UHAMKA, terlebih kita bicara tentang memperkuat nilai-nilai religiusitas di lingkungan mahasiswa. Tentu ini banyak tantangan ya Pak Pur, kaitan dengan itu seperti apa kalau dari Pak Purwadianto sendiri melihat tantangan-tantangan ini? Baik, yang pertama begini, saya coba mengklasifikasikan tantangan yang dihadapi FAI dari 2 hal, tantangan dari internal dan juga eksternal. Secara internal kami paling tidak tertantang untuk men-challenge ya, terkait dengan SDM. Jadi di FAI UHAMKA itu ada 43 dosen yang tersebar di 3 prodi, dan alhamdulillah 26 diantaranya sudah doktor, Masya Allah, pendidikan S3, dan kemudian yang 17 sisanya itu masih MA, tapi alhamdulillah dari 17 itu ternyata 15 sedang pendidikan doktor. Jadi mudah-mudahan nanti diharapkan pada tahun 2026 insya Allah sudah bisa dokter panen semua, banyak dokter gitu kan. Kalaupun tersisa mungkin tidak terlalu banyak. Nah, itu paling tidak. Nah, terus kemudian dari sisi yang lain paling tidak tantangan kita adalah melengkapi sarana dan prasarana, terutama berkaitan dengan sarana prasarana pembelajaran, terutama lab dan ruang praktikum. Karena lab dan ruang praktikum merupakan miniatur dari sebuah pekerjaan yang sesungguhnya. Kalau di FAI umpamanya kita membutuhkan lab untuk praktek mengajar mahasiswa pendidikan agama Islam, kita perlu lab bahasa untuk bagaimana mahasiswa pendidikan bahasa Arab mempraktekkan bahasanya. Nah, paling tidak itu beberapa hal yang
berkaitan dengan sarana dan prasarana. Di sisi lain juga kita perlu menguatkan terkait dengan proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu yang kuat adalah, yang baik adalah proses pembelajaran di mana mahasiswa menjadi subjek pembelajaran. Jadi tidak kemudian nanti semuanya berdasarkan pada dosen yang sebagai sumber pengetahuan, tapi juga nanti bisa berbagi dengan mahasiswa, apalagi dengan keterlimpahan informasi. Ya, maka sangat mungkin tidak kemudian menjadikan dosen sebagai salah satu atau bahkan satu-satunya sumber informasi, tapi juga bisa didapat dari mahasiswa. Nah, itu secara internal. Nah, sedangkan secara eksternal tantangan yang mungkin muncul adalah, saya pikir juga tantangan kita bersama, tantangan masyarakat, di mana karakter bangsa. Jadi kalau mengacu pada UU Sikdisa itu ada beberapa nilai karakter yang harus dimunculkan. Nah, salah satunya adalah karakter religius, gitu kan. Dan itu karakter religius itu sudah mulai memudar, berkurang, gitu kan, baik di masyarakat maupun di mahasiswa. Nah, maka harapan kita paling tidak kita bisa menguatkan karakter religius melalui proses pembelajaran, melalui interaksi akademik di FAI UHAMKA, gitu. Itu paling tidak beberapa hal yang nanti kita akan jawab tantangan itu. Insya Allah. Gitu. Masya Allah, hadirnya FAI UHAMKA tadi juga dan ikhtiar dalam rangka penguatan sisi religiositas tadi bagi para mahasiswa. Ada dua tantangan tadi berarti ya, kaitan dengan tantangan internal dan tantangan eksternal yang tentu akan dijawab bersama dan menjadi ikhtiar yang akan dihadirkan dalam penguatan nilai-nilai religiositas mahasiswa. Kita akan kembali selesai jeda berikut Pak Purwadianto, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA, dan tentu masih bersama Bapak Dr. Purwadianto MA, Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Dan tentu Pak Pur, tadi kita bicara tentang ikhtiar memperkuat karakter religius mahasiswa. Tadi ada tantangan-tantangan yang luar biasa tentunya kaitan dengan tantangan internal dan eksternal, dan ini akan kita jawab bersama tentunya, yang akan terus diikhtiarkan FAI. Atau Pak Pur, kalau bicara tentang langkah-langkah atau ikhtiar-ikhtiar apa saja yang disiapkan dan yang akan dilakukan tentunya oleh FAI sendiri dalam memperkuat karakter bagi mahasiswa kaitan dengan religiositas ini, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Ihsan. Ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan, bahkan akan terus kita lakukan, baik secara kuantitatif maupun kualitasnya, kualitatif. Nah, yang pertama paling tidak untuk membentuk karakter religius mahasiswa, kita membuat sebuah iklim akademik, gitu kan, iklim akademik, suasana pembelajaran, suasana kampus yang itu memang mendukung untuk pembentukan karakter Islami. Umpamanya sederhana, ketika dalam interaksi antara mahasiswa tetap memahami koridor batas-batas syariah, kemudian kalau bertemu kita bisa saling menyapa, memberikan salam, kemudian di ruang kelas kita buat suasana Islami dengan menempelkan kaligrafi dan seterusnya. Itu merupakan bagian dari cara untuk kemudian kita menumbuhkan karakter Islami melalui iklim di kampus, iklim akademik. Kemudian juga iklim akademik, iklim dalam pembelajaran pun kemudian juga kita setting sedemikian rupa sehingga nanti itu mampu membangun karakter yang Islami. Kita di FAI UHAMKA itu membiasakan untuk sebelum mulai pembelajaran itu diawali dengan tadarus. Diawali dengan tadarus sekitar 5 menit. Bahkan nanti bisa jadi kita pilih ayat-ayat yang memang memiliki keterkaitan dengan materi pembelajaran di hari ini misalnya. Jadi nanti ada semacam keterkaitan gitu kan antara materi dengan ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dan itu kemudian juga yang terakhir biasanya nanti diakhiri dengan membaca doa, sehingga dalam proses pembelajaran ya berlangsung Islami, dan mudah-mudahan itu nanti memberikan dampak terhadap pembentukan karakter Islami pada mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua, pembentukan karakter Islami juga kami lakukan dengan
penguatan akidah atau penguatan keyakinan tauhid. Bahkan ini menjadi salah satu mata kuliah tersendiri yang ketika menjadi satu mata kuliah tersendiri maka penanaman dan penguatan akidah itu menjadi lebih kuat. Kemudian juga di FAI biasanya lebih luas, tidak kemudian hanya mata kuliah tauhid yang nanti membahas terkait dengan akidah, penguatan akidah, tapi juga nanti ada mata kuliah yang mencoba untuk membandingkan antara akidah, perdebatan terkait dengan akidah. Gitu. Sehingga paling tidak yang pertama mahasiswa mendapatkan penguatan akidah, yang kedua paling tidak mahasiswa nanti mendapatkan wawasan yang luas terkait dengan memahami wawasan terkait dengan akidah, sehingga apa yang dipilih oleh mahasiswa merupakan hasil dari sebuah pemikiran. Nah, kemudian juga paling tidak dengan wawasan yang luas ini nanti mahasiswa juga memahami mana ranah akidah yang memang itu harus dijaga sedemikian rupa yang tidak boleh ada toleransi, dan mana itu ranah muamalah yang memang nanti bisa menjadi ranah akidah yang itu adalah bisa toleransi. Nah, itu paling tidak yang pertama adalah yang kedua adalah terkait dengan penguatan akidah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah penguatan ibadah. Nah, penguatan ibadah ini juga sama dengan akidah, menjadi satu mata kuliah yang berdiri sendiri. Jadi nanti mahasiswa diajak untuk kemudian melihat dalil-dalil terkait dengan masalah ibadah, termasuk dengan tanawu, perbedaan dalam hal ibadah. Nah, pemahaman terkait dengan dalil-dalil masalah akidah itu menjadi penting paling tidak. Yang pertama, apa yang dipilihkan, apa yang dilihat oleh mahasiswa adalah memang benar-benar pemilihan yang didasarkan pada keyakinan gitu kan, pada dalil gitu kan. Dan kemudian juga di situ nanti akan dimunculkan berbagai macam dalil terkait dengan satu masalah, umpamanya terkait bagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Nah, nanti akan dalam mata kuliah ibadah kita munculkan dalil-dalilnya. Kemudian juga dalam mata kuliah ibadah nanti kita munculkan mana variasi-variasi yang memang didasarkan pada dalil yang sahih, sehingga nanti yang tadi dikatakan bahwa mahasiswa mendapatkan penguatan, dan di sisi lain mahasiswa juga mendapatkan wawasan, sehingga tidak kemudian muncullah klaim kebenaran. Kadang seperti itu kan. Satu sisi taklid mengikuti, tapi satu sisi nanti kadang-kadang mengklaim kebenaran, saya benar Anda salah, dan kurang lebih seperti. Jadi itu paling tidak terkait dengan masalah ibadah. Nah, kemudian yang terakhir yang juga kita munculkan terkait dengan bagaimana menguatkan karakter religius bagi mahasiswa adalah dengan akhlak, penguatan akhlak. Jadi sebenarnya ini satu rentetan ketika kita berbicara terkait dengan akidah, ibadah, dan biasanya buahnya adalah di muamalah gitu kan, di akhlak tadi, di akhlak. Jadi kalau mengacu pada definisi, akhlak itu adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa, dan kemudian dari jiwa itu nanti muncul perkataan, muncul perbuatan yang tanpa dipikirkan lebih lanjut, jadi spontanitas. Nah, bagaimana membuat itu tertanam dalam jiwa, maka adalah dengan pembiasaan tadi, itu kan, dengan ketika mahasiswa dibiasakan untuk mengucapkan salam, ketika mahasiswa dibiasakan untuk bertutur kata baik, ketika mahasiswa dibiasakan untuk berperilaku yang sopan dan seterusnya, maka lama-kelamaan itu akan menjadi karakter dalam dirinya yang otomatis itu akan muncul dalam keseharian, gitu kan. Jadi muamalah. Jadi itu sebenarnya. Terus kemudian juga tadi saya katakan bahwasanya antara akidah, ibadah, dan akhlak atau akhlak itu menjadi satu kesatuan. Yang terjadi adalah ketika akidah, keimanan seseorang kuat, maka biasanya dia akan berimbas pada ibadah yang juga kuat, gitu kan. Hadis Nabi yang al-iman yazid wa yanqus kan, gitu kan. Nah, ketika ketaatan kita, akidah kita kuat, maka kita akan mudah untuk melaksanakan ibadah tadi. Dan kemudian ibadah yang baik maka akan berimbas kepada perilaku, perkataan, akhlak yang baik pula, gitu kan. Maka
diharapkan ini menjadi satu kesatuan sehingga ya terbentuk mahasiswa yang memiliki karakter religius. Masya Allah. Tempat tadi membangun iklim pembelajaran Islami, penguatan dari soal akidah, ibadah, dan akhirnya tentang soal akhlak, muamalah juga. Nah, kalau kaitan dengan ada juga kaitan dengan ketentuan misalnya dalam teknis mungkin mahasiswa dalam berbusana itu juga apakah ada di FAI sendiri? Ya. Di FAI ditegaskan dengan jelas bahwasanya mahasiswa harus berbusana secara Islami. Artinya dalam berbusana harus sesuai dengan kaidah syariah, ya, menutup aurat laki-laki seperti apa dan juga aurat perempuan seperti apa. Bahkan nanti dalam interaksi pun juga dibatasi seperti itu. Kita saling mengingatkan apabila ada interaksi yang bisa jadi tidak sesuai dengan syariah. Kita juga saling mengingatkan bisa jadi ketika ada mahasiswa atau ya sivitas akademika di FAI yang bisa jadi berbusanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi hal-hal yang memang itu bertentangan dengan syariat Islam paling tidak kita berikan teguran dalam rangka ya amar ma'ruf nahi munkar tadi. Masya Allah. Artinya untuk ikhtiar-ikhtiar sudah disiapkan, sudah dihadirkan tentunya, dan itu sudah berjalan selama ini ya Pak Purwandari. Dan tentu ini menjadi ikhtiar yang luar biasa. Dengan 4 poin tadi itu menjadi catatan dan juga penguatan untuk membangun karakter religius bagi para mahasiswa. Usai jeda berikut kita akan kembali berdiskusi bersama Pak Pur. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dan tentunya masih bersama Bapak Dr. Purwadianto, Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam UHAMKA. Kita tadi berbicara tentang ikhtiar dalam penguatan karakter religius bagi para mahasiswa. Pak Pur, tadi 4 poin tadi itu menjadi ikhtiar dan langkah-langkah yang dihadirkan selama ini oleh FAI dalam membangun karakter Islami, dimulai dengan iklim pembelajaran Islami, penguatan akidah, ibadah, dan juga akhlak. Nah, kalau konteks saat ini di tengah kemajuan teknologi, perkembangan zaman, dan juga persaingan global ini, tentu penguatan karakter tidak hanya dalam lingkungan kita di sivitas akademika, tentu lebih bagaimana nantinya output mereka bersaing di luar kampus, dan juga kompetensi, tentu kaitan dengan kompetensi ya Pak Pur, apa yang sudah disiapkan bagi para mahasiswa ini kaitan dengan itu. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Jadi secara umum yang pertama kompetensi itu nanti mengacu kepada profil lulusan itu satu gitu kan. Jadi setiap prodi program studi di FAI UHAMKA baik PAI, perbankan syariah maupun pendidikan bahasa Arab nanti masing-masing memiliki profil lulusannya seperti apa. Nah, dari profil lulusan ini nanti kita turunkan ke dalam mata kuliah yang bisa nanti menunjang kepada profil lulusan tadi. Nah, jadi secara umum sebenarnya kompetensi apa yang kita berikan kepada mahasiswa, maka saya coba mengklasifikasikan dua ya untuk di FAI ini. Yang pertama adalah kompetensi yang berkaitan dengan keprodian. Jadi prodi itu nanti profilnya seperti apa. Nah, maka itu ditunjang dengan program studi tadi. Program studi itu berarti nanti masing-masing program studi memiliki kompetensi keprodian yang berbeda antara satu prodi dengan prodi yang lain. Dan kemudian tadi bahwasanya dari profil tadi nanti turun ke bawah, artinya kurikulumnya termasuk RPS semuanya itu nanti di setting sedemikian rupa sehingga nanti menjadi profil yang kita inginkan. Nah, dalam penyusunan kurikulum pun juga kita melibatkan stakeholder ya, kita melibatkan dari pakar, kita kemudian melibatkan user, pengguna, kita melibatkan alumni, mahasiswa. Jadi semua kita libatkan untuk kemudian menyusun kurikulum sehingga kurikulum nanti itu mampu menjawab tantangan zaman kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita juga membekali mahasiswa dengan kompetensi keagamaan gitu kan. Karena kita adalah fakultas keagamaan. Nah, fakultas keagamaan ini paling tidak mahasiswa harus memiliki kompetensi keagamaan. Nah, kompetensi keagamaan apa yang kemudian kita bekalkan kepada mahasiswa? Ya banyak gitu kan. Di antaranya umpamanya ya kompetensi terkait dengan bagaimana mahasiswa harus bisa membaca Al-Qur'an. Kompetensi untuk kemudian umpamanya mahasiswa harus bisa berceramah, berpidato. Kompetensi mahasiswa nanti mereka punya kompetensi keagamaan bagaimana melakukan perawatan terhadap jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, itu kita berikan kompetensinya. Jadi nah, kemudian juga sama nanti di sekolah gitu kan. Di sekolah biasanya kalau guru agama itu umpamanya disuruh ceramah, disuruh menjadi imam, apalagi disuruh membaca doa. Nah, kompetensi itu kami bekali kepada mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa nanti terjun ke masyarakat, paling tidak di sisi lain mereka punya kompetensi yang sifatnya keprodian sebagai sesuai dengan profil tadi, tapi di sisi lain mereka punya kompetensi keagamaan. Nah, kompetensi keagamaan ini sebenarnya paling tidak kita melihat di lapangan gitu kan, di lapangan. Jadi teman-teman alumni user itu mengatakan kita butuh punya pendidik yang bisa seperti ini gitu kan. Jadi ketika di masyarakat dilihat dari lulusan Fakultas Agama Islam, maka kadang disuruh untuk berpidato dan seterusnya. Maka untuk menjawab itu kita mencoba untuk sudah melakukan untuk memberikan kompetensi kompetensi tersebut. Jadi sekali lagi paling tidak tadi kompetensi keprodian gitu kan, untuk mereka faham terkait dengan apa yang mereka harus lakukan, mereka expert di bidang itu. Kemudian juga kompetensi keagamaan lebih pada sebuah ikhtiar untuk menjawab problematika atau mungkin bisa jadi menjawab kebutuhan masyarakat yang kemudian kita bekalkan kepada mahasiswa itu, termasuk yang perempuan juga sama. Nah, kalau kita melihat kaitan dengan tadi kompetensi keprodian dan juga keagamaan, itu ada tantangan tersendiri, maksudnya kalau dari Pak Pol melihat, kan itu tentu kaitan dengan mahasiswa telah lulus tentunya dan kompetensi yang dimiliki. Mungkin ada tantangan tersendiri. Kalau mungkin di lingkungan saat di sivitas akademika saat di kampus, mungkin kita masih bisa terus ikut mengawal bagaimana proses tadi 4 langkah-langkah tadi sebelumnya itu terus hadir, dan di luar kehidupan kampus ini seperti apa nih Pak? Jadi yang pertama tadi, jadi kita berusaha semaksimal mungkin, artinya ketika mereka menjadi mahasiswa di FEU Hamka, ya ikhtiar apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan itu. Nah, kemudian diharapkan ikhtiar yang kita lakukan, kemudian kebiasaan yang biasa mereka lakukan nanti akan menjadi positif ketika mereka ke masyarakat, ketika mereka menjadi profesi tertentu gitu kan, seperti guru, pendidik atau yang lainnya. Jadi paling tidak itu tetap terbawa oleh mereka gitu kan, kebiasaan-kebiasaan baik tadi gitu. Nah, itu paling tidak yang kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan tantangan memang agak rumit ya. Yang rumitnya begini, terkait terutama untuk menanamkan kompetensi keagamaan tadi, betul. Yang pertama waktu gitu kan, waktu. Karena bisa jadi seperti perawatan jenazah, seperti membaca doa dan seterusnya, hafalan Al-Qur'an gitu kan, bahkan di FAI itu harus hafal minimal juz 30 gitu kan. Iya, minimal juz 30. Boleh dengan diganti dengan juz lain, banyak juz 1, juz 2 itu diperbolehkan gitu kan. Dan itu nanti kita ujikan di akhir yang menjadi kompetensi mereka. Nah, salah satu kendalanya adalah di waktu gitu kan. Jadi kadang untuk menyediakan waktu tersendiri untuk mengukur kompetensi mereka itu agak kesulitan, terutama untuk kemudian membina bagaimana mahasiswa itu memiliki kompetensi tersendiri. Nah, itu kadang-kadang kita menjadi tidak maksimal karena waktu. Jadi SKS bisa jadi mereka banyak, terus kemudian kalau ini tidak dimasukkan dalam program yang di fakultas, mereka kadang-kadang agak tidak punya motivasi. Nah, itu kadang-kadang paling tidak tantangan seperti itu. Tapi insya Allah itu ya kita bisa
minimalisasi lah sehingga hasilnya bisa menjadi maksimal sehingga mereka mampu bisa memiliki kompetensi keprodian dan juga di samping keprodian mereka memiliki kompetensi keagamaan yang baik. Masya Allah, karena ini menjadi ikhtiar yang luar biasa tentunya tidak hanya bagi para mahasiswa, terlebih ini bagi para dosen dan juga sivitas akademika dari baik itu dari prodi maupun fakultas, karena ini tidak hanya bicara tentang kehidupan dunianya Pak ya, tapi bekal-bekal tadi sudah kaitan dengan ukhrawi tentunya. Ini menjadi sangat luar biasa bagaimana membimbing mahasiswa membangun karakter Islami tidak hanya di lingkungan kampus tapi lebih kepada nanti bermasyarakat tentunya. Baik Pak Purwadianto, kita akan kembali usai jeda berikut di segmen terakhir. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dan bersama Bapak Purwadianto, Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam UHAMKA. Dan kita tadi banyak berbicara di 3 segmen awal dalam rangka ikhtiar penguatan karakter religius mahasiswa dan juga sudah bicara tentang kaitan dengan kompetensi dan langkah-langkah apa yang dihadirkan. Dan Pak Pur, ini bicara tentang harapan tentunya ke depan dan juga terlebih UHAMKA dengan visi besar Prophetic Teaching University dan dielaborasi dan diimplementasikan tentunya oleh FAI UHAMKA dengan ikhtiar-ikhtiar tadi memperkuat nilai-nilai religiusitas mahasiswa tidak hanya di lingkungan pendidikannya, bahkan bagaimana dengan dalam bermasyarakat. Seperti apa harapan-harapannya Pak? Baik, terima kasih Mas Ihsan. UHAMKA, FAI UHAMKA dalam hal ini memiliki visi yang visioner ke depan. Jadi kita ingin menjadi fakultas yang unggul di tingkat Asia Tenggara, jadi tidak nasional lagi, sudah Asia Tenggara. Bahkan dalam prakteknya sebenarnya sudah ke Asia Tengah gitu kan, tidak hanya di Asia Tenggara. Dengan berbasis pada nilai profetik untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Nah, jadi dari situ ada beberapa kata kunci. Ya, jadi yang pertama, FAI UHAMKA ingin unggul. Unggul dalam apa? Ya unggul dalam pendidikan, unggul dalam penelitian, unggul dalam pengabdian masyarakat, unggul dalam pendidikan umpamanya kita mengusahakan SDM, sumber daya manusia, baik dosen, sarana prasarana dan seterusnya yang memang itu dengan level yang unggul. Nah, kemudian juga dalam penelitian sama kita menjalin kerjasama dengan dengan Asia Tenggara gitu kan, tidak hanya antar perguruan tinggi tapi sudah di luar Indonesia. Nah, kemudian juga pengabdian juga seperti itu gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua tadi adalah bahwasanya ada kata profetik. Jadi profetik itu berkaitan dengan kenabian. Nah, jadi tradisi kenabian. Nah, pendidikan di UHAMKA menekankan pada nilai-nilai kenabian. Nah, sebenarnya nilai kenabian itu banyak, tapi kemudian nanti kita kerucutkan menjadi 3. Yang pertama adalah tentang liberasi ya. Terus kemudian yang kedua adalah humanisasi dan kemudian yang ketiga adalah transendensi. Gitu kan. Jadi transendensi dalam arti ya memang harus selalu dikaitkan dengan ilahi ya, dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu profetiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan. Jadi ternyata selama ini kita melihat bahwasanya kecerdasan intelektual adalah segala-galanya, tapi ternyata masih banyak sekali kecerdasan yang harus dibekalkan kepada mahasiswa. Tadi ada kecerdasan spiritual yang lebih dimaknai bagaimana kecerdasan memaknai hidup dan kehidupan. Bagaimana kecerdasan spiritual kalau dalam konteks Islam menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai titik tolak dan ujung, akhirnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecerdasan intelektual. Jadi bagaimana menjunjung tinggi semangat kaidah ilmiah gitu kan, kebenaran yang didasarkan pada penelitian dan seterusnya itu dijunjung tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Jadi ini juga menjadi penting karena
banyak orang cerdas intelektual tapi tidak cerdas secara emosional. Jadi ketika umpamanya dihadapkan kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, ternyata dia tidak bisa menguasai emosinya. Bahkan kemudian dalam banyak media kita dapatkan ya orang yang cerdas secara intelektual ketika dihadapkan kepada emosi ternyata membuat sebuah tindakan-tindakan yang kadang di luar nalar. Maka penting juga untuk kemudian berikan kecerdasan secara emosional gitu kan, bagaimana dia bisa berempati, bagaimana bisa bersimpati terhadap orang lain, tidak kemudian hanya mulai dari sisi intelektualnya saja. Dan kemudian yang terakhir adalah kecerdasan sosial. Itu juga menjadi penting gitu kan, karena kita adalah makhluk sosial, kita akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kemudian ya kita memberikan bekal bagaimana sih berinteraksi yang secara baik gitu kan. Bagaimana ketika berinteraksi dengan teman, bagaimana berinteraksi dengan teman sejawat, teman kerja, bagaimana berinteraksi dengan orang yang lebih tua dan seterusnya. Maka paling tidak itu nanti kita tanamkan semua kepada mahasiswa. Jadi FAI Huamka adalah berharap kita bukan berharap, sudah menuju gitu kan kepada keunggulan dalam pendidikan, keunggulan dalam penelitian, pengabdian, juga termasuk AIKA Al-Islam dan Kemuhammadian, karena memang kita di bawah perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, kemudian selanjutnya juga pembelajaran di FAI, aktivitas di FAI adalah didasarkan pada nilai-nilai profetik gitu kan. Nilai-nilai kenabian, karena memang Nabi adalah uswah, qudwah. Jadi contoh yang memang harus kita ikuti gitu kan. Siapapun kita, maka kita pasti akan bisa mengikuti Nabi, apalagi dalam dunia akademik sangat kelihatan sekali gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi ya, kita diharapkan mahasiswa lulusan FAI Huamka memiliki multiple intelligence ya. Jadi memiliki beragam kecerdasan, ya, kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan sosial. Sehingga mudah-mudahan ini nanti mampu membekali mahasiswa untuk memberikan di tengah masyarakat, termasuk nanti memberikan solusi problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Itu menjadi salah satu di antaranya kaitan dengan harapan bagi dari FAI sendiri untuk mahasiswa lulusan dari FAI di masa akan mendatang tentunya. Dan mungkin ada himbauan mungkin untuk mahasiswa juga sivitas akademika nih Pak Pur, karena juga kaitan dengan penguatan nilai karakter, religiositas, dan juga berkaitan dengan keimanan. Tadi juga disinggung naik turun nih Azizah. Silakan Pak. Oke, baik. Yang pertama untuk teman-teman mahasiswa di FAI, Anda sudah memilih yang tepat gitu kan. Artinya kita memberikan tadi kompetensi yang sifatnya keprodian, dan juga kita memberikan kompetensi yang bersifat keagamaan. Kemudian juga FAI membimbing mahasiswanya untuk memiliki beragam kecerdasan, dan beragam kecerdasan ini diperlukan nanti di tengah masyarakat. Dan untuk teman-teman yang lain yang di luar FAI, ya mari kita bergabung dengan FAI Huamka untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih Islami. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Pur Dewa Hadianto kaitan dengan tadi kita banyak bicara tentang membangun karakter mahasiswa, religius mahasiswa bagi mahasiswa. Dan tentu ini poin-poin disampaikan tidak hanya bagi mahasiswa tentunya Pak. Tadi kita banyak melihat lebih secara umum bagaimana membangun karakter religius pada pribadi kita sendiri tentunya, dan itu menjadi ikhtiar yang dihadirkan oleh Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka bagi para mahasiswanya. Dan kita bisa melihat ikhtiar ini telah dihadirkan, dan ini menjadi pembeda tentunya bagi UHAMKA sendiri yang mengusung visi Prophetic Teaching University, agar nantinya para lulusan adalah kader-kader yang berkarakter Islami. Bahkan kalau untuk harapan dari FAI sendiri menjadi menghadirkan para ulama-ulama Muhammadiyah di antaranya Pak Pur ya. Terima kasih banyak Pak Pur atas poin-poin yang disampaikan, dan juga menjadi harapan besar tentu yang semoga Allah mudahkan dan ijabah ikhtiar-ikhtiar yang telah dihadirkan. Dan pemirsa, demikian diskusi kita bersama Bapak Dr. Purwadianto MA, Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan
tema kita bagaimana ikhtiar dari FAIU Hamka dalam rangka penguatan karakter Islami bagi karakter religius bagi mahasiswa. Saya Samarsa bersama Bapak Dr. Purwadianto dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, nasum minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.